Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu pantun dulu boleh? Boleh. Siang-siang enaknya makan bakso. Enaknya sambil duduk di bawah pohon lebat. Hari ini kita mau talk show bersama narasumber yang hebat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah bertemu di tempat yang sejuk ini bersama narasumber hebat kita dalam kegiatan podcast di hari Jumat. Untuk itu mari kita perkenalkan dulu narasumber kita yang pertama, Bapak Munadi SPD. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, beliau adalah staf humas di SMP 45 Jakarta, pernah menjadi kepala sekolah di SMP Islam As-Sa'adatul Abadiyah, dan pernah menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMP 45 Jakarta. Selamat pagi, Pak Munadi. Yang berikutnya yaitu Aditya Anugrah Putra. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra. Salam kenal. Halo Adik. Ya, Aditya ini adalah siswa kelas 7 Oke. dan dia berada di OSIS bagian apa? Bagian Sekbi 3 berkepribadian wawasan unggul dan budi pekerti. Ya, keren ya. Plus dong buat Adit. Berikutnya Rafida Ratma Izdihar. Izdihar. Dia kelas 7 B. OSIS juga ya? Iya, Oke, silakan. OSIS bagian apa? aku OSIS Sekbid 10 yaitu ramah anak. Ya, mereka berdua adalah Abang None tahun 2025. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan podcast dengan tema Mimpi Guru dan Generasi Z untuk Pendidikan Indonesia. Ya, di sini bersama narasumber kita yang sudah ganteng dan keren-keren ini dan cantik yang tidak. Perlu kalian ketahui, untuk pendidikan Indonesia ini sudah cukup canggih dengan teknologi yang luar biasa. Apalagi sudah ada AI ya. Mungkin kalian sudah tahu semua gimana AI bergerilya di kancah dunia maya. Dan tentunya dengan teknologi seperti itu kita tidak luput dari yang namanya filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu apa filosofinya? Ingalso, Suntulodo, Imadia, Mangunkarso, Tuturi, Handayani. Nah, dengan filosofi tersebut diharapkan kalian semua menjadi generasi-generasi bangsa yang hebat, namun penuh dengan semangat, penuh dengan akhlak yang baik, sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi penerus yang berakhlakul karimah. Ya. Untuk itu, langsung saja kita ke narasumber hebat yang pertama, yaitu Bapak Munadi. Dengan tema kita ini, Pak Munadi, mimpi ya. Menurut Bapak, seperti apa sih pendidikan Indonesia saat ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah amanat konstitusi, dan itulah yang harus dijunjung tinggi ya. Dan kita sebagai bangsa dan menghormati konstitusi harus memperhatikan aspek pendidikan ini. Pendidikan Indonesia ini memang sudah sangat maju ya, seperti kata Bunia tadi ya, apalagi dengan kemajuan teknologi itu memang membantu dalam pembelajaran ya, di satu sisi, dan memang sisi lain ya adalah yang kurang baik ya, itu adalah sisi negatif. Oleh karenanya memang tetap ya, ketika kita belajar dan menggunakan peralatan canggih seperti handphone, maka kita harus bijak dalam menggunakannya. Kita pilihlah yang baik dan kemudian kita tinggalkan sisi negatifnya, karena itu juga berdampak pada mental peserta didiknya. Ya, dengan handphone sebenarnya kan kita butuh juga untuk membelajar ya Pak ya. Di sisi lain adalah kita khawatir generasi Z terutama menggunakan sesuatu yang salah di handphone tersebut.
Mungkin kita tiktokan langsung dengan anak Iya, Pak iya. ya. Menurut kalian gimana nih untuk handphone sendiri dari Aditya dulu? Baik, untuk saya sendiri tentang penggunaan gadget ya lebih tepatnya penggunaan handphone itu lebih baik untuk anak-anak di bawah usia dewasa dari anak-anak remaja itu lebih baik diperbatasi aja penggunaan handphonenya. Entah itu perbatasi dari segi visual aplikasinya atau penggunaan HP-nya gitu. Terima kasih. Ya, untuk Adit sendiri di rumah kalau di 3 maaf, di SMP 45 maksudnya handphone sudah dibatasi ya. Iya. Cuma pada saat di rumah gimana Adit? Kalau Bisa untuk- nggak menyiasatinya? Baik, kalau untuk di rumah saya sendiri udah beradaptasi ya kayak di sekolah juga. Jadi saya nggak terlalu bermutu kepada gadget sendiri. Jadi saya lebih memvisualisasikan diri saya itu entah itu saya bersosialisasi dengan lingkungan luar atau teman-teman saya. Ya, Terima kasih. terima kasih Adit. Untuk Nafida gimana? Kalau menurut aku tentang penggunaan handphone itu ada dampak positifnya dan negatifnya juga dong. Kalau untuk dampak negatifnya pastinya kita bakal kecanduan sama HP dan juga mohon maaf kita bakal tahu informasi yang seharusnya kita tidak tahu. Nah, kalau untuk dampak positifnya kita lebih gampang untuk mencari informasi dan juga wawasan kita jadi lebih luas dong. Jadi nggak harus tanya-tanya ke guru ataupun teman-teman dengan sesuatu yang spesifik gitu. Kalau untuk penggunaan handphone di rumah, apalagi penggunaan handphone di rumah saya, itu juga sama seperti Adit. Pasti itu kalau menggunakan handphone ada kebutuhan gitu, seperti membantu mengerjakan tugas ataupun lagi bosen pasti bersosialisasi, jadi nggak cuma main game. Tapi saya juga belajar untuk membatasi penggunaan handphone juga. Alhamdulillah Pak Munadi, Iya, anak-anak kita udah luar biasa, sudah bisa mereka sudah bisa dengan bijak menggunakan handphone baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kembali ke Pak Munadi ya. Handphone itu kan emang dipakai dan penting berarti kan untuk anak-anak. Yang penting bijak gitu Pak ya. Nah, untuk di kurikulum sendiri ini yang kurikulum kemarin itu yang di kurikulum Merdeka menurut Bapak itu gimana nih untuk TikTok dengan si handphone ini? Ya. Sekali lagi saya katakan tentang HP ini kita memang tidak melarang ya, tapi membatasi. Artinya bahwa HP itu atau gadget itu harus digunakan secara bijak. Karena kalau berlebihan, tadi seperti dikatakan kawan kamu, itu nanti satu ya bisa ketergantungan ya, kecanduan. Sehingga kalau sudah seperti itu, terkadang hal yang lebih penting aja dikalahkan. Contoh misalnya orang tua memanggil ya, atau barangkali panggilan untuk sholat saja gitu ya, itu diabaikan karena sedang asiknya bermain game ya, atau sedang bermedsos dan sebagainya. Jadi itulah mungkin saya pikir perlu pembatasan. Nah, untuk penggunaan pembelajaran kemarin memang di kurikulum Merdeka ya adalah bagian dari salah satunya adalah penerapan pembelajaran ya, di mana kita ada platform yang platformnya Bu ya, Merdeka Belajar ya. Itu kan memang ada sumber-sumber belajar di situ yang bisa kita dapatkan melalui platform tersebut. Ya, ini tentu hal positif ya. Yang tadi sekali lagi itu hal-hal seperti itu memang harus kita gunakan karena memang untuk meningkatkan kemampuan kita dalam pembelajaran ya. Ini sekali lagi HP itu digunakan adalah untuk mendukung proses pembelajaran ya, bukan sebaliknya. Ya, jangan sampai nanti kita menggunakan HP justru kita malah tidak belajar, malah asik, malah kita lupa hal-hal yang penting. Ya, kita kembali ke judul kita, ke tema ya, mimpi. Menurut Pak Munadi, mimpi apa yang ada di Bapak ingin harapkan untuk generasi-generasi jadi? Ini ya, anak sekalian ya. Di dalam pendidikan itu ada 3 hal yang ingin dicapai, gitu ya. Pertama adalah di akademik, itu udah pasti ya. Pembelajaran pasti selalu ada kaitan dengan akademik, makanya kita belajar matematik, kita belajar IPA, kita belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Itu adalah memang sesuatu yang diwajibkan ya di sekolah belajar. Satu sisi akademik ya, tapi kan pendidikan bukan hanya akademik ya, bahwa ada juga kita harus juga memperhatikan sisi moral ya, akhlak, attitude, sikap ya. Jadi jangan sampai nanti ada bagus secara akademik tapi juga tapi tidak bagus dalam perilaku dan sikap gitu ya. Ini satu hal yang harus berjalan seiring gitu ya. Ada satu hal lagi spiritual ya.
spiritual ini juga penting menjadi perhatian kita karena bagaimana akan melahirkan peserta didik yang taat ya. Jadi idealnya adalah bahwa para siswa adalah bagus dari sisi akademik ya. Kemudian juga dia adalah sebagai anak yang soleh ya, karena dia bagus dalam akhlaknya ya, perilakunya jujur ya. Dan juga satu hal adalah dia sebagai anak yang taat ya dalam beribadah. Itu sebenarnya idealisnya seperti itu ya. Itulah mungkin harapan kita bahwa siswa lulus itu dengan 3 hal itu yang dicapai ya. Secara akademik bagus, bisa bersaing ya, mungkin bukan hanya di kancah nasional tapi juga di internasional. Sisi lain akhlak juga perlu diperhatikan, menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Kemudian juga dalam hal ketaatan itu juga menjadi hal yang penting juga ya, karena kita sebagai negara berdasarkan Pancasila, yaitu sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa ya. Implementasinya adalah bagaimana mengimplementasikan ketaatan itu dalam bentuk melaksanakan ibadah itu ya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Mudadi. Dari yang sudah diterangkan oleh Pak Mudadi, berarti kayaknya terkait dengan 7 kebiasaan kita ya. Iya. 7 kebiasaan anak Indonesia. Silakan coba Aditya sebutkan apa tuh yang 7 kebiasaan itu. Kalau Pertama menurut saya itu pertama bangun pagi bangun selalu. pagi. Lalu kedua itu mungkin membersihkan badan, itu selalu beribadah. Betul. Pertama, ketiga itu belajar menuntut ilmu. Keempat itu belajar, lalu itu berkepribadian yang baik menurut saya. Lalu yang keenam itu berwawasan tinggi, dan yang ketujuh itu memiliki sikap atau perilaku etika yang dimana kita itu bisa menghormati orang lain. Iya. Satu lagi tambahin ya, ada yang namanya gemar bermasyarakat. Jadi selain kita hidup di sekolah, kita juga kan bermasyarakat nih. Ya. Jadi kita harus tahu gimana lingkungan yang ada di sekitar kita. Gimana coba untuk Afida bisa jelasin nggak untuk 7 kebiasaan itu? 7 kebiasaan bangun pagi pastinya sangat sehat ya untuk tubuh kita. Kalau misalnya kita bangunnya telat, pastinya tuh rasanya males gitu loh, nggak segar. Nah, kalau untuk kedua itu pasti beribadah dong, karena beribadah itu kewajiban, sesuatu kewajiban untuk kita semua. Dan juga jika tidak dilakukan pasti juga dapat dosa juga dong. Nah, Dosa ya kawan-kawan ya kalau nggak beribadah. untuk yang ketiga itu belajar maupun di sekolah ataupun di rumah. Karena kan belajar itu bisa di mana saja kan. Iya. Karena ilmu itu emang penting banget. Apalagi kata Pak Rama, ilmu itu penting. Kata Pak Rama ya, luar biasa Pak Rama nih. Terus yang tadi Ibu Nia bilang itu bermasyarakat, itu seperti peduli dengan lingkungan, seperti event yang ada di sekolah ini yaitu zero waste ya. Jadinya tuh kita nggak banyak menggunakan plastik. Adapun kita menggunakan plastik, itu pasti bakal dibuang di tempatnya lagi. Jadi nggak ada sampah sembarangan di lingkungan SMP 45 Jakarta ini. Lalu bersosialisasi, pastinya kita nggak asing dong dengan bersosialisasi. Nah, seperti sekarang kita kan lagi talk show nih. Talk itu juga artinya berbicara dan juga bersosialisasi dong. Itu sudah keberapa ya? Bangun tidur, terus beribadah, belajar, bersosialisasi, bermasyarakat, lalu bermakan yang bergizi seperti bekal 4 sehat 5 sempurna. Nah itu kalau misalnya kita makannya yang junk food seperti burger, coklat, manis-manis yang berlebihan, itu pasti nggak sehat. Coklat itu enak ya? Iya, boleh coklat ya? enak, cuman boleh dikonsumsi, cuman Tidak berlebihan. iya tidak berlebihan karena tuh nanti bisa memicu diabetes. Nah untuk yang terakhir bangun tidur cepat. Ya. Tidur cepat paling bagus itu jam 9 sama jam 10. Karena kalau jam 9 itu aku pernah lihat di internet itu kalau nggak salah bikin muka kita tuh jadi glowing gitu ya. Apalagi kan anak-anak Gen Z sekarang tuh pasti suka banget sama yang namanya muka glowing dong. Oh gitu. Wow. Apalagi aku juga sih. Jadi nggak butuh skincare nah kalau mau glowing Iya. ya. Cuma berangkat tidur cepat. Udah glowing ya menurut Iya. Afida. Terus kalau misalnya jam 10 otak kita itu menjadi lebih pintar. Amin.
kasih. Udah cukup. Ya, nah ini kan tadi ngomongin 7 kebiasaan beranaknya, nanti ke mimpi kamu nih, dengan kamu sudah mengikuti 7 kebiasaan, artinya kan hidup kamu sudah berdisiplin ya. Nah mimpi kalian berdua apa? Mulai dari Adit dulu. Kalau untuk mimpi saya sendiri sih untuk kedepannya, saya ingin merubah diri saya itu yang sebelumnya itu selalu lalai dalam melakukan hal-hal yang sebelumnya itu menurut saya penting. Saya pengen mencoba lagi nih di masa yang akan datang tuh gimana sih diri saya yang selanjutnya gitu. Apakah saya bisa berubah atau tidak? Maka dengan ini saya mulai sekarang ini saya ingin menjadikan diri saya itu berproduktif, pasti yang kedua itu pasti bersosialisasi dengan orang lain juga, jangan terlalu vakum di rumah. Saya mencoba untuk membuka diri saya itu biar saya bisa ngobrol nih sama orang-orang yang sebelumnya itu belum dikenal atau nggak dekat tuh menjadi ya friendly, biar semakin dekat gitu. Jadi bersosialisasi lebih luas gitu ya, Iya, kalau biar- untuk Adit ya ke depannya. Nah, tidak? Kalau aku personally itu ingin menjadi contoh yang baik untuk semuanya, untuk murid-murid yang ada di sini ataupun guru-guru ya, apalagi itu menjadi contoh yang baik serta menjadi inspirasi para siswa. Serta aku juga pengen seimbangin antara prestasi akademik dengan akhlakku sendiri gitu loh, seperti yang dikatakan Pak Munadi, karena kan itu juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadinya tuh kalau misalnya akademik sama akhlak itu seimbang, jadinya tuh lebih enak dan rasanya tuh dunia lancar gitu loh. Wow, close dulu dong. Pak Munardi, tadi kan kita ngomongin menurut mereka dan mimpi mereka ya. Saya mimpi gurunya apa nih? Iya, ya. Oke. Ya baik, saya kira seperti moto SMP 45 hebat gitu ya. Maka mimpi guru ya, saya secara pribadi ingin anak-anak 45 itu adalah siswa yang hebat ya. Hebat ya dalam segala hal gitu. Di antaranya di akademik tadi hebat ya. Kemudian juga menjadi anak-anak yang berperilaku hebat ya. Itu anak-anak yang soleh gitu kan. Dan juga sekaligus sebagai anak-anak yang taat. Karena saya pikir itu adalah satu hal yang sangat ideal gitu ya. Dan itulah yang diharapkan ya, pendidikan Indonesia itu outcome-nya seperti itu gitu ya. Jadi apa ya, siswa ini adalah orang yang memang harus dibentuk ya dari sisi tadi gitu. Oleh karenanya harapan saya adalah kalian akan menjadi orang hebat ya, baik anak siswa hebat dan kemudian nanti juga menjadi orang yang hebat kemudian. Amin. Ya, jadi intinya Pak Mun ingin anak-anak kita jadi anak-anak yang hebat ya, dimana apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud. Tentunya dalam berproses ini kalian memang harus bisa memiliki minat dan bakat yang sudah kamu punya, jadi lebih dikembangkan kembali. Ya baik, teman-teman semua, perbincangan kita ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Badan Fahmi Ahmad dari kelas 7A. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa malas untuk bersosialisasi dengan masyarakat? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Amira Kusnara Spadani dari kelas 7C. Saya izin bertanya, Bu. Di zaman modern ini, pastinya sudah ada teknologi yang namanya AI. Dengan adanya teknologi tersebut, pastinya kita lebih minim untuk bertanya kepada guru jika ingin menyelesaikan suatu tugas. Apakah ada dampaknya untuk kita bagi generasi Z, dan bagaimana cara mengatasi dampak tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Baran kelas 7A dan Amira kelas 7C. Pertama kita jawab dulu ya untuk pertanyaan dari Baran kelas 7A mengenai cara mengatasi rasa malas untuk bersosialisasi ya, Baran ya. Oke, silakan mulai dari. Jadi itu pastinya kita bakal harus ingat-ingat dulu kan dampak negatif yang akan datang kembali jika kita tidak melakukan atau tidak bersosialisasi, seperti tidak mempunyai teman, terus public speakingnya jadi mengurang, juga tuh jadi nggak aktif ataupun ya nggak dapat perhatian juga dong dari yang lainnya. Cara mengatasinya itu seperti melakukan hal-hal kecil kayak ngikutin event di sekolah gitu loh, karena kan bisa aja kita menang dalam event tersebut dan lebih bersemangat gitu, karena kan pasti semua event ada hubungannya dengan bersosialisasi. Nah, dengan begitu kita akan keluar dari rasa malas untuk bersosialisasi
dan bermasyarakat. Untuk yang bermasyarakat, kita harus ingat juga kegiatan-kegiatan bermasyarakat itu contohnya seperti kerja bakti dan piket, operasi semut gitu, yang berhubungan dengan kebersihan. Nah, jika kita tidak membersihkan lingkungan tersebut, pastinya kita juga nggak bakal nyaman dong jika kita tinggal di tempat tersebut. Jadi kita tinggal ingat dampak negatifnya yang akan datang, dan juga ya itu sih, ngikutin event-event dan aktif dalam event-event tersebut. Ya, terima kasih Rifa. Lanjut ke Aditya. Baik, kalau jawaban saya sendiri sih hampir mirip dengan Raffi deh, tapi saya ada tambah sedikit. Kalau bisa biar kita ngelawan rasa malas kita di sosialisasi masyarakat itu, kalau bisa jangan terlalu memikirkan dengan teknologi modern di zaman sekarang ini ya. Kita lebih mikirin aja kayak zaman dahulu lagi, kita ngobrol sama orang aja, kita ya nggak usah melewati via handphone kah atau komputer kah dan yang lainnya. Kita kayak biasa aja langsung ngobrol gitu. Public speakingnya juga kan otomatis kalau kita ngobrol langsungnya juga lumayan pede gitu, nggak ada nervous sama sekali. Lalu untuk penggunaan gadgetnya juga, kita juga kan tahu batasnya juga gitu, ya terlalu multifungsi ke apa-apa itu harus gadget dan teknologi lainnya. Terima kasih. Ya, tadi ya, berarti intinya adalah dengan kita bersosialisasi di masyarakat bisa mengurangi penggunaan gadget yang tidak penting gitu ya. Oke. Yang berikutnya dari Amira 47C tadi lebih ke penggunaan AI ya. Dampaknya apa nih kalau keseringan menggunakan AI? Nah, aku mulai duluan ya. Jadi dampak jika kita menggunakan AI itu sih sebenarnya dampak positifnya seperti yang dari awal aku bilang, itu pasti kita bakal lebih mudah untuk menerima informasi gitu. Jadi dari segala bidang yang ingin kita pelajari atau yang ingin kita tanyakan pasti ada di AI. Tapi dampak negatifnya itu pasti Gen Z ataupun murid-murid zaman sekarang menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas kan, seperti tugas matematika itu biasanya pakai aplikasi CheckMate. Nah, dengan terus kalau misalnya bahasa Indonesia pakainya Meta AI atau enggak Google. Nah, dengan menggunakan AI pastinya kita cuma nyatet doang dong, nggak mempelajarinya. Nah, cara mengatasi atau menghindari kita cuma bisa baca doang tapi nggak memahami dari jawaban tersebut, itu ya dengan mencoba, kalau misalnya kita mencoba itu dengan menjawab sendiri gitu loh, atau enggak dari buku-buku, apalagi mentingin literasi gitu. Jadi jangan cuma bergantung pada handphone atau AI yang juga tuh berdampak negatif untuk kita sendiri. Nah, kalau untuk guru, ada ya pertanyaan untuk guru ya dampaknya? Kalau untuk Nanti biar Pak Nadiem. Iya. Oh, oke. Ya itu saja sih kalau dari perspektif untuk siswa. Ya, terima kasih. Silakan untuk Adit, gimana? Kalau AI dari- sendiri. Kalau dari perspektif saya sendiri, kalau kita menggunakan AI di zaman sekarang itu, terutama untuk dampak negatifnya itu, pertama kita jadi malas belajar. Ya memang sih positifnya itu gampang gitu, kita kelarnya juga cepat gitu. Kalau misalnya yang biasa ya kita lakuin itu mungkin sekitar 1 minggu kita belajar full, kalau dengan adanya AI ini dalam 1 hari 24 jam tuh udah kelar semua tugas kita. Nah, cuman dampak negatifnya tuh kadang entah pemikiran kita itu yang terlalu lemah, atau mungkin kita malas berpikir, jadinya kita tuh kurang menguasain ilmu-ilmu yang seharusnya itu kita paham, kita malah hilang semua ilmunya. Kalau untuk dampak positifnya, AI ini tuh bisa bikin kita jadi tahu jawaban kita ini benar atau salahnya. Karena kan kalau misalnya kita kerja sendiri juga kan kita belum tahu ya jawaban kita ini benar apa enggak. Hasil karya kita sendiri juga kan, kerja keras kita sendiri. Nah, dengan adanya AI ini sebisa mungkin kita itu bisa lah bagikan jawaban kita ini tuh dari AI ini itu sama dengan jawaban kita atau beda. Nah, untuk cara ngatasinya biar kita bisa nimbulin rasa, biar kita itu paham cara bisa bedain ini dampak negatif dan positifnya dari AI itu, kita lihatlah dari tutor-tutor YouTube atau dari tutor-tutor guru-guru online. Biasanya ada tuh tentang bisa tips and trick tentang cara mengerjakan soal MTK, bahasa Inggris dan yang lainnya. Ya, kamu sepertinya kalau di Gen Z ini
ada yang miss, ada yang terputus ya, karena kan kalau penggunaan AI kan instan banget nih. Harusnya kan mereka berproses mulai dari mencatat, mereka udah baca, kemudian dia membaca berarti udah 2 kali baca, lalu dia mengerjakan 3 kali baca, berarti kan prosesnya cukup lumayan 3 kali lumayan lama, dan akhirnya mereka nempel tuh di kepala mereka apa yang mereka catat dan apa yang mereka tuliskan. Nah menurut Mama Lili sendiri gimana nih untuk AI-nya nih? Kayaknya buat kita gimana gitu Pak ya? Ya, ya baik, satu sisi ya memang AI ini sangat membantu gitu ya. Karena tadi kita atau para siswa itu cepat ya untuk mendapat jawaban, ya cepat untuk menyelesaikan tugas. Ya itulah salah satu sisinya ya. Tapi tetap di dalam pembelajaran itu tidak hanya guru tidak hanya mengajar ya, tapi mendidik gitu ya. Itu menjadi penting gitu ya. Jadi misalnya ketika ada tugas ya, misalnya ada tugas bahasa Inggris, oke lah. Misalnya siswa itu dengan AI itu dia tahu jawabannya ya kan. Tapi ketika tidak ada bimbingan guru ya, mungkin dia tidak tahu kenapa ini harus ini jawabannya ya, alasannya apa gitu. Itu barangkali peran guru di situ ya. Jadi bukan hanya tahu jawabannya ya, tapi bagaimana cara menyelesaikan soal itu gitu ya. Itu juga sangat penting ya. Karena itulah yang mengharusnya siswa tahu gitu ya, supaya nanti ketika dalam satu ujian, dalam satu tes ya, dalam satu kompetisi gitu kan, itu kan tidak lagi mengandalkan teknologi itu ya, tapi ketika dia tahu prosesnya. Jadi pembelajaran sendiri adalah perlu pengalaman belajar namanya gitu ya. Nah mungkin yang tidak didapat itu oleh AI itu pengalaman belajar tadi punya itu gitu ya, pengalaman belajar, padahal pengalaman belajar ini sangat penting ya. Itulah yang mungkin membuat seseorang jadi melekat gitu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu guru sekarang ini kan juga dulu belum ada teknologi AI ya, tapi kan bagaimana Pak Hari ya dan teman-teman yang lain itu sangat bagus ya di dalam matematika ya, di dalam atau yang lainnya juga Bu Para dalam IPA dan sebagainya ya. Itu kenapa? Karena mereka itu semua mengalami namanya proses pembelajaran, bukan belajar instan ya. Jadi kalau tadi AI itu adalah belajar instan lah gitu ya, saya katakan begitu ya. Tapi kalau dibimbing dalam bimbingan Bapak Ibu guru itu adalah belajar proses, dan itulah yang disebut pengalaman belajar. Itu sangat penting. Maka guru dalam situasi seperti apapun tidak bisa mengurangi peran guru ya. Maka tadi kalau di Haja Dewantara itu menginspirasi pendidikan Indonesia ya, dengan tadi yang sudah disebutkan ya, Ing Madyo Mangunkarso di depan itu adalah memberi contoh ya, Ing Madyo Mangunkarso ya, Ing Madyo Mangunkarso ya. Di tengah-tengah dia memberikan semangat, kemudian Tuturi Handayani, kemudian di belakang dia memberikan dorongan ya. Jadi pada aspek-aspek itulah saya kira sangat penting gitu ya. Apalagi kalau sudah bicara tentang memberikan contoh, yang memberikan teladan, itu saya pikir peran guru sangat penting di situ ya. Jadi bukan hanya teaching, tapi adalah educating. Itulah pendidikan seperti itu. Ya itulah guru tidak bisa digantikan oleh AI ya Pak ya. Ya. Tapi ada anak lu yang sudah membayangkan dia punya guru robot, AI lagi berarti ya. Ya, kebetulan hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional ya. Yang di sini ada tagline-nya partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Artinya di sini adalah pendidikan itu untuk semuanya, untuk bukan hanya siswa, tapi juga kami sebagai guru juga masih berpartisipasi untuk kalian agar kalian menjadi anak-anak Indonesia yang cerdas, anak yang berakhlakul karimah. Jadi semuanya sejalan seiring sehingga menjadikan kalian semua menjadi anak-anak yang luar biasa. Begitu ya Pak Munadi ya. Ya, pendidikan bermutu itu sebenarnya dimulai dari kita sendiri ya, masing-masing gitu ya. Ketika kita sebagai siswa belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan, kemudian berprestasi ya. Kalau semua itu melakukan hal seperti itu, maka di sekolah ini menjadi sekolah yang maju ya, pendidikan yang maju. Begitu juga guru ya, dengan perannya memberikan pembelajaran yang baik di kelas, itu juga menjadikan pendidikan Indonesia maju ya. Jadi untuk pendidikan maju itu harus dimulai dari kita masing-masing ya. Kita punya tekad, punya semangat ya, punya motivasi yang tinggi untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri. Karena kalau nggak salah tahun 2045 ya, itu target dari Indonesia emas ya. Nah ini bisa atau tidak sekali lagi tergantung pada kita. Maukah kita mempersiapkan diri untuk belajar dengan sungguh-sungguh? Kalau iya, insya Allah benar-benar
akan menjadi emas ya. Tapi ketika kita sekarang santai ya, pribadi-pribadi yang tidak mau mempersiapkan diri, maka bukan menjadi Indonesia emas ya, bahkan menjadi Indonesia cemas ya, barangkali begitu. Ya, terima kasih Pak Munadi, terima kasih Adit dan Rafida. Intinya adalah kita semua adalah sudah berpartisipasi untuk pendidikan Indonesia, mulai dari kita sendiri sampai ke teman-teman semua, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah, manusia yang cerdas, sehingga bisa bermanfaat untuk negara dan bangsa. Ya, demikian talkshow kita hari ini, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Kalau ada yang salah datang dari saya pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.